Seorang mediator itu memang wajib memiliki sertifikat mediator non hakim. Nah, hakim sekalipun dia wajib juga memiliki sertifikat. Nah, kebetulan saya dalam hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini sedikit kita bincang-bincang kepada Pak Mahdi Anor. Beliau adalah salah seorang pengacara yang mana kalau kita hitung gelarnya mungkin susah kita mengingatnya ya. Akan tetapi ini menambah inspirasi kita untuk sedikit mengedukasi, memberikan satu pemahaman bagaimana seorang pengacara bisa memberikan ajas manfaat kepada masyarakat, khususnya lewat layar Nusantara. siap. Bang, Ya. saya dengar informasi Anda salah seorang pengacara dan Anda juga mempunyai sertifikat yang namanya sertifikat mediator. Ya. Nah, apa sih intinya yang dikatakan sertifikasi yang mempunyai sertifikasi mediator itu? Oke, terima kasih. Sebenarnya ini kita tukar profesi, tukar host ya. Yang seharusnya ini saya yang menanya wartawan senior ini kan. Oh, enggak. Tapi karena malam ini atas permintaan teman-teman sehingga beliau yang menjadi host yang menanya ke kita. Jadi perkenalkan dulu, beliau seorang wartawan senior yang bernama siapa? Lengkapnya Taufik Hidayat. Jauh-jauh perjalanannya dari Pangkalan Bun menuju ke Palangkaraya hanya ingin ketemu dan melaksanakan ngobrol-ngobrol santai malam hari ini. Oke. Terkait pertanyaan dari Mas Taufik, saya panggil Mas Taufik ya. Mediator itu ya memang terkait dengan sertifikat. Seorang mediator itu memang wajib memiliki sertifikat mediator non hakim. Nah, hakim sekalipun dia wajib juga memiliki sertifikat. Nah, kebetulan saya dalam hal ini pernah mengikuti pendidikan mediator di Jimli Sidik atau Jimli School dan memiliki sertifikat sebagai mediator dan juga mengikuti pendidikan di Dewan Sengketa Indonesia di Jakarta juga memiliki sertifikat mediator. Nah, karena apa pentingnya mediator? Agar masyarakat saat ini tidak selalu berperkara di pengadilan yang tentunya menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran. Tentunya ini beban buat masyarakat. Ada alternatif penyelesaian yaitu mediasi. Nah, mediasi ini apa? Mediasi ini adalah upaya perdamaian, mencari jalan menyelesaikan satu masalah dengan win-win solution. Nah, sehingga dengan tercapainya kesepakatan damai di antara kedua pihak, sehingga tidak lagi perkara membludak di pengadilan. Nah, maka untuk itu di kepolisian pun ada restoratif justice namanya, ada RG, sehingga sebelum adanya melanjutkan perkara itu ke pidana, walaupun itu ada unsur pidananya, tetapi diutamakan restoratif justice. Nah, ini maka untuk itu kembali kepada sertifikat mediator. Siapa yang sebenarnya bisa memimpin mediasi ini? Nah, selain daripada hakim di pengadilan, ada juga namanya non hakim. Mediator non hakim yaitu bisa melaksanakan mediasi di luar pengadilan, yang mana itu diminta atau ditunjuk oleh para pihak. Nah, kalau itu perkara sudah didaftarkan di pengadilan, maka para pihak ini
akan disampaikan oleh majelis hakim. Apakah para pihak akan menentukan mediator sendiri atau meminta majelis hakim untuk menunjuk. Nah, itu terkadang terjadi seperti itu. Nah, bagi masyarakat yang tidak mempunyai kenalan ataupun link untuk mediator yang non hakim, kebanyakan dia serahkan kepada majelis hakim. Semua kami serahkan kepada majelis hakim untuk menentukan siapa mediatornya. Nah, tapi kalau kita melihat ya Bang, dalam perkembangan persidangan ya, yang mana para pihak ini kan masing-masing didampingi pengacara. Siap. Nah, di mana saat awal persidangan belum lanjut berjalan, mereka diarahkan untuk mediasi. Siap. Nah, akan tetapi apa yang Abang sampaikan tadi terkait dengan mediasi harus mempunyai sertifikat. Ya, betul sekali. Sertifikat mediasi itu. Mediator. Sertifikat mediator. Siap. Nah, sekarang kalau orang yang mempunyai sertifikat mediator berarti mereka bisa duduk untuk memberikan satu memfasilitasi ya di masing-masing pihak. Nah, sekarang kalau hakim itu mempunyai sertifikatnya juga atau tidak, Pak? Sebagaimana Perma nomor 1 2016 tentang tahapan mediasi, seorang mediator itu dia harus memiliki keahlian sebagai mediator. Tentunya keahliannya itu dibuktikan dengan adanya pernah mengikuti pendidikan ataupun pelatihan sebagai mediator. Nah, hal ini tentunya seorang yang sudah menjadi mediator dia dibuktikan dengan adanya sertifikat mediator, ataupun KTA sebagai mediator. Tetapi lebih kepada itu dia adalah sertifikat mediator. Bagaimana kalau non hakim? Justru non hakim wajib memiliki sertifikat mediator. Nah, yang mana pendidikan ini sekarang lebih terbuka, terutama di Dewan Sengketa Indonesia ini sangat aktif sekali untuk membuka pendidikan mediator ini. Maka bagi masyarakat pun yang berminat ingin menjadi mediator, dia bisa mengikuti pendidikan di mediator melalui Dewan Sengketa Indonesia ini. Bisa juga dia mengikuti kalau dia ada linknya di Jimli Asidik atau Jimli School ini. Nah, jadi banyak sekarang nih peluang-peluang untuk menjadi mediator tuh banyak. Nah, impossible dalam hal ini seorang mediasi yang memimpin penyelesaian tetapi dia tidak pernah mendapatkan pendidikan sebagai mediasi akan bisa berjalan dengan baik, karena ada beberapa trik-trik, ada strategi-strategi yang memang mengharuskan seorang mediasi itu memiliki keahliannya. Kenapa? Bila mana perkara mediasi ini gagal atau deadlock, tidak sebagaimana yang sering kita dengar saat ini, sudah selesai begitu deadlock. Nah, kalau seorang mediasi atau mediator yang memiliki sertifikat, bila mana perkara ini deadlock, perkara mediasi ini deadlock, dia bisa mengambil kaukus. Nah, dia harus mengambil kaukus sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 2016 tersebut. Nah, kaukus ini apa? Nah, kaukus ini memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak dengan waktu yang sama, kesempatan yang sama, tempat yang sama untuk menggali secara mendalam agar mencapai satu kesepakatan di dalam mediator menjalankan tugasnya untuk memediasi para pihak ini. Nah, itu fungsinya kaukus. Nah, tidak sebagaimana kita dengar dan kita lihat saat ini, begitu deadlock, tidak ada kesepakatan damai dari kedua pihak, sudah lanjut ke pokok perkara. Padahal kalau dimaksimalkan mediasi itu akan lebih indah. Kenapa? Karena akan terjalin tali silaturahmi yang lebih baik antara kedua pihak. Kedua lagi, tidak babak belur dia berperkara di persidangan pengadilan yang memakan waktu yang cukup lama, dan juga terutama biaya, tidak terlalu banyak biaya keluar, tidak terlalu banyak biaya yang habis kalau memang dimaksimalkan di mediasi ini. Nah, oke Bang, sedikit Bang. Kalau kita melihat
dari batasan mediasi itu, apakah ini ada batasan waktu atau memang sudah ditentukan dengan sekian hari atau bagaimana? Karena di masing-masing pihak ini kan saling menunggu akhirnya. Ya, betul. Itu sebenarnya tentatif. Ya, bisa saja waktu kalau di tangan mediator yang ahli bisa saja 1 jam 2 jam selesai mediasi. Nah, bisa juga 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan bisa. Nah, karena apa? Karena tujuan daripada mediasi ini, tujuan daripada mediator ini untuk mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan damai di antara kedua belah pihak. Nah, bila mana gagal di dalam mediasi ini, maka ada namanya kaukus itu tadi. Sehingga tujuan daripada untuk perdamaian ini maksimal akan tercapai, akan dilaksanakan dan insya Allah akan tercapai dengan baik. Nah, tetapi kalau sebagaimana apa yang ditanya oleh Mas Taufik tadi, apakah ada batasan waktu? Kalau di mediasi di pengadilan itu biasa diberi waktu 1 bulan, atau paling tidak kalau setiap minggu itu 4 kali pertemuan. Nah, tapi terkadang 2 kali pun deadlock lanjut ke pokok perkara. Nah, kemungkinan ya karena mungkin juga hakim mediatornya ingin tidak bisa lagi untuk mengambil upaya lain, atau juga keterbatasan di dalam menguasai materi mediasi ini, karena tidak mesti juga ini para pihak ini manut sebagaimana apa yang disampaikan oleh mediator. Ada juga yang ngotot, ada juga yang keras. Karena apa? Mediasi tidak akan bisa selesai kalau egonya yang diutamakan. Nah, tapi sekarang kalau kita berbicara apa ya sampaikan, kelihatannya kan dari masing-masing pihak punya ego. Akan tetapi secara legalitas kita melihat lisensi atau sertifikasi orang yang menjadi mediator ini, apabila mereka tidak mempunyai sertifikat, apakah ini melanggar kode etik atau bagaimana, Pak? Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, bahwa berdasarkan Perman nomor 1 2016 tentang tahapan mediasi ini, seorang mediator dia harus ahli. Membuktikan kalau dia ahli itu apa? Bagaimana? Ya, seorang hakim yang sudah mengikuti pendidikan mediator yang dibuktikan dengan sertifikat mediasi mediator ataupun KTA mediator, ataupun seorang non hakim yang telah mengikuti pendidikan mediator dengan dibuktikan ada memiliki sertifikat mediator. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sah bila mana tidak memiliki sertifikat? Boleh-boleh saja. Karena apa? Ada institusi, misalnya di institusi kepolisian, dia melaksanakan mediasi, tercapai kesepakatan damai, tidak masalah, bagus. Di instansi pemerintahan ada yang menyelesaikan, bisa dengan perdamaian, bagus. Tetapi di dalam hal ini, apakah bentuk perdamaian ini bisa dijadikan penetapan di pengadilan? Ini pertanyaan mendasar. Nah, bila mana seorang mediator yang memiliki sertifikat, karena dia memiliki keahlian ataupun pengetahuan terkait tentang mediasi ini, dan kesepakatan damai yang telah dijalani, sehingga di antara kedua pihak berdamai, dan dia membuatkan nota kesepakatan damai tersebut, sehingga ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan sederhananya nota kesepakatan damai ini diajukan di pengadilan panitera, sehingga dikeluarkanlah penetapan. Nah, yang mana penetapan ini sama tingkatannya dengan penetapan pengadilan ataupun putusan dari pengadilan. Berarti ini menjadi bahan pertimbangan yang matang bagi majelis gitu. Ya. Nah, kalau kita melihat lagi, Pak, apa yang Bapak sampaikan terkait dengan sertifikat mediator ya, yang mana di sini harus masing-masing pengacara maupun hakim, siapapun, kalau dia melakukan untuk memfasilitasi mediasi atau mediator, dia harus mempunyai sertifikat yang ahli. Nah, kalau itu tidak terjadi,
kalau mereka tidak memiliki sertifikat dan dalam keadaan terdesak di suatu tempat atau di wilayah manapun, apakah ini melanggar aturan atau kayak apa, Pak? Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal tadi, ada institusi ataupun ada satu lembaga yang tidak memiliki sertifikat mediasi, tetapi di situ dia memang bisa menyelesaikan mediasi dengan baik dan tercapai kesepakatan, bagus, dan itu baik sekali. Atau di tingkat pelosok di pedesaan, seorang kepala desa pun dia bisa memediasi dan terjadi perdamaian, itu lebih bagus. Nah, tetapi apakah memahami setelah terjadi perdamaian ini agar di kemudian hari tidak ada lagi tuntutan baik antara pihak ataupun dari keluarga pihak untuk membuat nota kesepakatan damai ini dan mengajukan ke pengadilan? Pertanyaan itu yang dijawab dengan adanya seorang mediator yang telah mengikuti mediasi dan memiliki sertifikat sebagai mediator, karena dia memiliki keilmuan tersebut sehingga dia bisa untuk melaksanakan sampai pada penetapan. Apa pentingnya penetapan ini? Agar ini menjadi acuan dan pegangan di antara para pihak sehingga tidak ada lagi gugatan-gugatan dari pihak dia sendiri ataupun dari pihak keluarga. Nah, kenapa? Karena menghindari konflik di kemudian hari. Nah, pertanyaannya, apakah ya mediasi yang di tingkat desa itu bisa terjadi masalah di kemudian hari? Bisa saja. Kenapa? Karena kalau tidak dibuatkan penetapan, tidak ada dasar kita untuk menyatakan bahwa tidak akan terjadi masalah di kemudian hari. Tapi paling tidak itu menjadi pegangan ya. Karena itu Perma nomor 1 2016 itu pegangan hakim, pengadilan, ataupun juga masyarakat yang memang berminat ingin menjadi mediator, dan juga pengacara tidak menutup kemungkinan pengacara bisa diminta sebagai mediator. Ya, tapi kan dalam konteks tanda kutip ya, kadang-kala kalau masyarakat awam kalau dia melakukan mediasi bolehlah dia boleh Perma, ya, artinya masih ngambang lah. Ya. Tapi kalau semacam orang ahli hukum, dia melakukan mediasi tapi dia tidak mempunyai sertifikat mediator. Nah, apakah ini hal yang salah kira-kira? Kalau selagi dia melaksanakan mediasi ini baik, benar, dan bisa mencapai kesepakatan damai, tidak salah, bahkan ini bagus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dengan adanya perdamaian yang dia buat ini tidak akan menjadikan konflik di kemudian hari? Dan begitu terjadi konflik bisa menjelaskan, ada argumennya? Nah, tidak menutup kemungkinan dia agak kesulitan. Nah, kalau seorang mediator yang sudah mengikuti pendidikan, dia punya keahlian di dalam membuat dan memimpin mediasi ini, sehingga begitu putusan kesepakatan damainya ini pun nanti akan diajukan ke pengadilan untuk dibuatkan penetapan, sehingga dengan penetapan itulah menjadi pegangan. Nah, karena apa? Kekuatan hukumnya sama dengan penetapan atau keputusan pengadilan. Ini yang setiap orang bermasalah, setiap bersengketa pasti yang dicari kepastian hukum. Maka inilah yang akan menjadi kepastian hukum. Oke. Demikian wawancara kami sekilas kepada Bapak Mahdi Anur yang dalam bincang-bincang terkait dengan mediator, yang mana beliau juga punya sertifikat satu-satunya yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, ada beberapa lah. Ada beberapa, tetapi apakah itu dari Dewan Sengketa Indonesia? Kita tidak mendata secara detail, karena ada juga yang mengikuti di Jimli School, ada juga yang mengikuti Dewan Sengketa Indonesia. Nah, tetapi untuk di Dewan Sengketa Indonesia, untuk di Kalimantan Tengah, kami rasa hanya beberapa orang saja.
Maka di dalam closingnya hari ini di podcast Lawyer Nusantara hari ini, mohon izin kami menyampaikan bagi masyarakat ataupun pengacara yang ingin mengikuti ataupun mendapat sertifikat mediator, dia bisa mendaftarkan dirinya kepada Dewan Sengketa Indonesia ataupun kepada Jimli School untuk menjadi mediator yang bersertifikat dan terakreditasi Mahkamah Agung. Bisa saja nanti dia menghubungi melalui nomor kontak di bawah sini, nanti kita terakan di bawah sini nomor kontaknya bagi masyarakat ataupun pengacara ataupun kepala desa karena selalu bersentuhan dengan masyarakat, lebih baik dia mengikuti pendidikan mediator ini, karena tidak menutup kemungkinan nanti akan menemukan para pihak yang tingkat intelektualnya di atas kita, di atas mediator. Nah, sehingga agak kesulitan nanti. Dan apalagi para pihak yang kita tidak, dalam tanda kutip, ngototnya luar biasa, keras kepalanya, egonya. Jadi harus perlu trik dan strategi. Nah, karena pernah ada beberapa perkara mediasi yang pernah kami tangani. Ini ngotot-ngototan, keras-kerasan. Nah, tetapi karena memang kita ada memiliki sedikit keahlian, sehingga kita mediasi lebih kurang 2 jam selesai dan berdamai di kedua belah pihak, sehingga yang tadi diperebutkan dengan secara sukarela dibagi. Alhamdulillah sampai hari ini tidak terjadi lagi keributan. Jadi pada intinya melihat dari apa yang Bapak sampaikan, Lawyer Nusantara ini memberikan satu masukan kepada masyarakat yang ingin berminat, betul sekali, khususnya untuk mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu sebagai mediator yang mana Abang juga sudah mempunyai lisensi lah, artinya legalitas sertifikat yang sudah tidak diragukan lagi Namun dan yang paling penting actionnya, pelaksanaan di lapangannya, penerapan ilmu itu di lapangan. Nah, alhamdulillah kami dari kantor hukum Law Mahdi Associate itu sudah beberapa yang pernah menangani mediasi. Alhamdulillah selesai dengan baik. Nah, kalau kita melihat gambaran orang yang sudah mendaftar di Lawyer Nusantara ini berapa banyak maksudnya Pak untuk saat ini? Mau maksudnya mendaftar untuk pendidikan mediasi? Karena saya juga kebetulan di Dewan Sengketa Indonesia ditunjuk oleh Ketua Umum sebagai Ketua Wilayah Kalimantan Tengah di Dewan Sengketa Indonesia ini untuk menyelenggarakan pendidikan mediator. Nah, hanya memfasilitasi pendidikan mediator, tetapi pemateri tetap dari Jakarta. Nah, tetap dari pusat di Dewan Sengketa Indonesia Pusat yang akan memberikan materi. Nah, dan informasi kabar terbaru hari ini, mediator pun harus dan wajib disumpah. Nah, berarti seperti advokat juga sama seperti advokat. Dan hari ini sudah ada beberapa provinsi oleh Dewan Sengketa Indonesia Pusat menyelenggarakan sumpah. Nah, maka semakin kesini itu semakin berkualitas nanti mediator. Karena bukan saja sekedar untuk memiliki sertifikat, tetapi dia disumpah. Nah, disumpah juga. Nah, maka untuk meyakini bahwa kita ini adalah mediator yang memang benar-benar memiliki sertifikat, itu di samping ilmu kita dapat, dan kita pun berkeyakinan karena kita diakui oleh negara. Karena dengan adanya sumpah ini artinya membuktikan kalau kita diakui oleh negara keberadaannya. Tapi dalam konteks dapati disumpah tadi, apakah pihak pengadilan yang menyumpahnya? Ya, pengadilan tinggi. Oh, pengadilan tinggi ya. Oh, berarti sama dengan pengacara. Sama seperti pengacara. Oke. Dan ini sudah beberapa provinsi yang sudah dilaksanakan oleh Dewan Sengketa Indonesia Pusat, yaitu Ketua Umum kami yang terhormat
Saudara Sabela Gayo. Nah, jadi beliau ini sebagai ketua umum yang memang luar biasa gerakannya, aktif sekali melaksanakan dan kerjasama dengan pengadilan tinggi di setiap daerah, sehingga sampai di Kalimantan Tengah ini pun eksisnya luar biasa. Nah, tetapi sampai saat ini kami masih belum ada kedatangan dari orang-orang yang ingin mengikuti pendidikan sebagai mediator ini. Jadi minimnya peminat. Minimnya peminat untuk saat ini ya. Maka kami tetap gencar selalu sosialisasikan agar semua kepala desa yang ada di Kalimantan Tengah ini harusnya mengikuti pendidikan mediator. Nah, makanya kami membagi zona. Untuk zona yang dikasihkan ke saya oleh Dewan Sekretariat Indonesia Pusat, yaitu untuk wilayah Katingan dulu, Kabupaten Katingan. Nah, maka ini rencananya kami untuk ke depan dari Kepala Desa Sebangau Jaya, Kepala Desa Sungai Kaki, ada beberapa desa juga yang ada di daerah selatan sana, karena kami mengawali dari ujung dulu, dari selatan dulu, baru nanti ke tengah sampai ke barat. Ya. Barat. Nah, itu semoga saja program kami ini nanti berjalan dengan baik, dan peminatnya pun lebih banyak, karena dengan semakin banyaknya mediator di daerah, insya Allah semakin berkurangnya perkara-perkara yang masuk di pengadilan. Oke, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Hari Ya, ini terima kasih. bincang-bincang sedikit kepada Pak Mahdianur. Siap.